kebaikan kami ke depan? Kalau saya pendeta itu ya pikirnya ya seperti ada di dalam mutiara kita di peranatan. Yang pertama itu kan ya bagaimana kita itu meningkatkan dan mencerminkan nilai Kristus dalam hidup pribadi-pribadi. Yang pindah itu ada sebuah makna ya, kita harus belajar. Tapi supaya saya tetap semangat pindah-pindah kemanapun mengikut bapaknya, ya karena cinta GKJW itu aja. Dan semoga nanti kita bersama dapat bertumbuh dalam iman untuk bisa kita menemukan tempat dan kedudukan kita dalam panggilan Tuhan. Halo, selamat datang di podcast GKJW Wiyung. Saya Wismanti, host Anda dalam program spesial kali ini. Bersama kita akan mengenal lebih dekat sosok yang sangat istimewa bagi jemaat kita ke depan. Nah, di episode kita kali ini kedatangan narasumber yang tidak lain adalah Bapak Pendeta Patria Yusak. Beliau ini akan menjadi pemimpin GKJW Wiyung dan mulai melayani bersama dengan kita semua pada bulan Mei mendatang. Pak Yusak, selamat datang. Selamat beserta Ibu Yuni. Terima kasih, selamat datang. Oke, di episode kita kali ini akan menggali lebih dalam tentang Pak Yusak, bagaimana perjalanan pelayanan beliau, visi untuk jemaat kita ke depan nanti, dan tentu saja cerita-cerita menarik mungkin yang belum banyak kita ketahui. Dan pastikan Anda terus stay tune di podcast GKJW Wiyung kali ini. Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Wiyung akan menggelar momen baru pada 18 Mei 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Majelis Agung GKJW akan melantik Pendeta Patria Yusak sebagai pendeta baru yang akan memimpin jemaat tertua di GKJW ini ke depan. Pria yang pertama kali dilantik sebagai pendeta pada tahun 2003 menyampaikan bahwa setiap perpindahan tugas bagi pendeta GKJW adalah kesempatan untuk terus belajar karena tidak ada situasi yang akan sama dalam pelayanan. Suami dari Yuni ini mengaku tidak terkejut dengan tugas barunya di GKJW Wiyung. Pengalaman sebagai vikar di GKJW Mojowarno telah membekalinya sebagai modal berharga dalam berorganisasi, terutama di gereja dengan sejarah panjang seperti Wiyung. Dengan pengalaman 22 tahun melayani, Pendeta Patria Yusak mengajak jemaat Wiyung untuk bersama-sama meningkatkan dan mencerminkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah baru bagi GKJW Wiyung untuk terus bertumbuh sebagai jemaat yang kokoh dan relevan di tengah tantangan zaman. Ya, Bapak Pendeta Patria Yusak, senang sekali bisa mengobrol dengan Bapak hari ini. Kita mulai dari awal dulu. Asal mula kok Bapak punya cita-cita menjadi pendeta? Ya, dulu waktu di SMA itu sebenarnya nggak ada niatan untuk mendaftar di teologi, tetapi memang ada sebuah hal yang kemudian terjadi dan mungkin itu juga jalan Tuhan. Jadi saya itu kan berasal dari GKJW Gempol. Dan saat itu memang pendeta bakunya tidak ada. Jadi ada beberapa vikar yang bergantian untuk melayani di sana, dilayani pendeta konsulen. Nah, itu yang agak terakhir saat itu tahun 95, vikarnya Bapak Maskut. Sekarang sudah emeritus. Nah, kemarin baru emeritus itu. Beliau yang saat itu vikar di Gempol mendaftarkan saya ke kantor Majelis Agung untuk sekolah pendeta. Jadi saya itu habis dari Surabaya, daftar UMPTN saat itu namanya,
mencari lokasi untuk ujian. Nah, di rumah itu sudah disanggong sama Pak Maskut. Katanya ini pendaftaran terakhir dan karena tidak ada waktu untuk bicara, dia mendaftarkan langsung saya ke Majelis Agung untuk ikut tes penerimaan pendeta melalui GKJW. Jadi Loh. itu ceritanya. Jadi gimana itu, Pak? Ya akhirnya Terpaksa? besok ya Pak Bambang saat itu, Pak Bambang Margono saat itu pendeta Lawang, konsulen Gempol. Hari Rabu malam itu ada ibadah, diberikan surat rekomendasi dan saya disuruh berangkat ke Malang untuk ujian penerimaan seleksi di kantor Majelis Agung. Tapi akhirnya terus berangkat begitu, apa berarti benar tidak ada hal yang menginspirasi Bapak untuk jadi pendeta, atau sebetulnya sudah ada nih bibit-bibit di hati yang terdalam gitu, Pak? Saya itu di Gempol itu perkenalan dengan pendeta itu ya tidak pernah omong, hanya dengan para vikar itu. Saat itu ada vikar Pak Walter, ada Bu Puji, ada Pak Sarji, ada juga yang terakhir itu Pak Maskut, ada Pak Sumardi. Saya itu di Kapanditan yang kosong itu sering jadi tukang buat kopi. Jadi di sana itu kalau hari-hari Sabtu kan ngumpul beberapa, ada yang main kartu, ada yang bicara itu ya. Saya biasanya disuruh Pak Mardi atau Pak Mas, tolong buatkan kopi di belakang. Waduh, ini nanti kita nggak butuh ini ya, soalnya pendetanya ngerangkap jadi tukang kopi. Jadi Ya, terus Pak? Ya begitu, saya tidak pernah omong-omong mendaftar gitu, enggak, hanya pokoknya di situ menikmati orang ngomong-ngomong, saya di situ nonton TV. Maklum saat itu di rumah juga nggak ada TV. Jadi kita nunggu di Kapanditan itu, ada banyak buku memang di situ kan, nama vikar-vikar ya, saya hanya baca buku beberapa, tapi tidak pernah baca soal untuk teologi. Buku apa yang dibaca, Pak? Filsafat. Wah. Tapi itu pun hanya pengantar. Ya itu memang. Oke, jadi benar-benar tidak ada yang menginspirasi, oke, saya mau menjalani ini dan saya sekolah pendeta. Ya ketika habis ujian itu kan saya pulang. Ya cuma istilahnya ada sebuah harapan, diberkahi Gusti tak tutup. Kalau memang dikehendaki Tuhan ya saya lanjutkan. Artinya kan kami dari Malang itu harus daftar lagi ke Jogja. Nah di situ kan baru kepastiannya diterima. Oke, sesudah diterima resmi jadi pendeta gitu ya. Mulai memegang jemaat di usia berapa, Pak? Ya saya ditabis itu kan tahun 2003. Itu usia berapa? 2003 itu usia 26. Coba dihitung. Karena saya kelahiran 1977. Jadi ya kurang lebih usia 26. Masih sangat muda sekali ya, Pak ya? Ya Di kalau era itu muda ya. sih tidak, cuma badannya ya tetap kecil itu aja. Nggak pernah bertambah. Oke, itu kan pertama kali usia 26. Ada momen yang paling berkesan gitu, Pak, mungkin di tahun itu? Ya pokoknya saya berangkat jadi pendeta itu bawaannya ada 5 dus aqua, yaitu yang saya bawa. Oh gitu. Iya. Belum ketemu tambatan hati? Belum. Oh belum. Saat itu kan saya tidak pernah itu, belum pacaran dan tunangan belum. Oke, memegang jemaat tapi masih single. Bujang, ya. Masih bujang. 2003. Diperebutkan para PHMJ yang punya anak perempuan dong, Mbak? Kurang begitu, ada tawaran saat itu. Oke. Tapi sebagai pendeta GKJW kan tugasnya sering pindah-pindah gitu ya, Pak ya. Ini pergumulan terberat yang barangkali dihadapi Bapak. Kalau yang pasti kita itu kan begawan toh, Bu. Jadi dari 5 dus itu nanti nggak tahu jadi berapa dus dalam perkembangannya. Kan ternyata barang yang dibawa itu tambah-tambah. Ya itu yang satu sisi. Yang kedua memang ya
pindah itu ada sebuah makna ya, kita harus belajar dan tetap harus mau belajar karena memang tidak ada situasi yang betul-betul sama. Semuanya itu berbeda. Jadi ya harus membuat kita legowo ya sinau maneh. Oh gitu. Belajar dan harus tetap mau belajar. Yang pasti ucapan adalah doa karena tadi wis Gusti kalau diberkati saya akan terus gitu ya Pak. Karena 5 dus sudah jadi tambah-tambahan ya dusnya ya Pak. Oke, Ibu. Ya, itu jadi 5 anak sekarang tuh, bukan hanya 5 dus. Oh iya ya. 5 anak. Tapi anaknya bukan ditaruh di dus kan Pak? Oh enggak. Oh enggak ya. Ibu Bu Yuni ya, Bu Yuni Yusak gitu ya terkenalnya. Sudah berapa tahun jadi istri pendeta berarti Ibu? Apa ya? Apa? Lupa menikah tahun berapa ini. Kami menikah tahun 2005. 2005, Akhir berarti 2005. sekarang udah hampir 20 tahun ya? Ya. Udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Selalu berpindah-pindah gitu kan, terus ketemu dengan keluarga-keluarga baru. Ya. Mungkin ada pergumulan dan kebahagiaan yang selalu muncul di tempat baru gitu. Iya, pastinya ada ya. Pasti ada suka, ada duka. Tapi supaya saya tetap semangat, pindah-pindah kemanapun, mengikut bapaknya, ya karena cinta GKJW itu aja yang membuat. Bukan cinta semangat. Pak Yusa? Oh iya, Sudah pasti. berkurang sedikit mungkin. Ya karena cinta GKJW ya. Ini berarti kalau di Probolinggo sudah berapa kali pindah? Sejak pertama ketiga kali atau 4 kali? Ya dulu pertama kali di mana Pak? Saya pertama kali di Mutersari. Di Mutersari, terus? Tahun 2011 itu 2010-11 itu di kantor Majelis Agung. Di kantor MA. Bantu Balai Wiyoto. Terus baru tugas di sini ya Pak? Enggak, ke Gedangan. Oh di dulu. Gedangan dulu? Kediri. Di Kediri. Iya. Oke lanjut Baru di kesini. Probolinggo gitu ya. Dan ini nanti akan ke Wiyung. Wiyung. Dan Oke. Mungkin masih ada satu lagi. Kurang tahu. Oke. Dalane urip ya wis ana sing noto. Iya gitu ya Pak. Nah waktu pertama kali Pirso akan ditugaskan di Wiyung, apa yang muncul pertanyaan di hati Bapak? Atau barangkali nggak ada Pak? Atau gimana? Ya sepanjang yang saya tahu ya penggawean gitu aja. Artinya kita tahu bahwa GKJW itu juga istilahnya dinamikanya luar biasa. Apalagi dengan komitmen kita ya pelayan itu kan sedia ditempatkan dimanapun. Ya memang kadang-kadang pertimbangan pertenagaan itu juga ya wis sampai nang kono, dan selalu kita berpikir pasti ada sesuatu yang bisa kita berikan atau sesuatu yang mungkin kita juga pasti bisa memberikan warna, karena setiap pelayan itu kan punya karunia tersendiri, sehingga dimanapun kita pasti dimampukan untuk memberi sebuah kontribusi bagi tempat di mana kita melayani. Orang taunya kan Wiyung cikal bakal diantaranya gitu ya Pak ya. Jadi artinya memang tidak ada beban sama sekali kan Pak? Ya pernah sih dulu Fikar merasakan jemaat-jemaat tua. Saya kan pernah Fikar dulu di Mojowarno, pernah di Talun, pernah di Sidorejo, istilahnya ya jemaat tuwek-tuwek Bu. Dan seperti itulah kita ya bisa ada istilahnya suasana di mana kadang-kadang perubahan itu juga harus sabar. Oke, pendeta memang bukan jabatan politis sih Pak ya, sehingga kami tidak bisa meminta Pak apa visi misi Anda gitu kan. Tapi minimal ya barangkali ada ini Pak sebagai pemimpin di jemaat Wiyung, apa sih harapan Bapak dan mimpi Bapak untuk kebaikan kami ke depan? Kalau saya pendeta itu ya pikirnya ya seperti ada di dalam mutiara kita di peranatan. Yang pertama itu kan ya bagaimana kita itu meningkatkan dan mencerminkan nilai Kristus dalam hidup pribadi-pribadi. Yang artinya ya orang itu kan kita ajak untuk semakin punya relasi pribadi dengan Kristus. Yaitu kan memang harapannya ayolah ojo
ojo berhenti jadi wong saleh, jangan berhenti jadi orang baik. Itu bagi personalnya kan itu, supaya gak leren duwe pepinginan untuk jadi orang baik. Yang kedua kan memang jangan sampai ono wong nganggur. Artinya kalau kita jadi orang Kristen apalagi GKJW, ya kabeh kudu padha tau ngincipi pelayanan. Karena ya kita kan dipanggil tidak hanya untuk dilayani tetapi melayani. Berarti setiap orang itu kita kader siap sedia untuk bisa terlibat. Ya syukur ketika besok lek Gusti Yesus takon wis tahu melayani wargane sampun diparengaken ambil bagian dalam pelayanan. Jadi baik relasinya maupun pada akhirnya semua berkesempatan untuk bisa ngincipi pelayanan bersama Tuhan. Itu aja kalau saya secara sederhananya memahami, ya ikulah warga awak dewe yang harus bertumbuh gitu. Ibu Yuni ke depan kan pasti akan ikut ambil bagian gitu ya, hidup di Wiyung. Wiyung itu lumayan loh Bu, di pinggirannya kota Surabaya, tapi rame. Apa harapan Ibu untuk kami? Sebentar, mungkin sebelum dijawab, juga terlibat di ini kan ibu-ibu, terus pamong, mengajar anak-anak dan remaja gitu ya. Oke, monggo, apa yang nanti ingin diharapkan? Ya, harapannya kita semua tetap semangat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Jangan pernah lelah atau letih. Ayo kita tetap semangat. Pasti kita semua mendapat giliran untuk saling melayani di ladangnya Tuhan. Ya, Bu, disampaikan Ibu siap nanti masuk komisi apa? Biasanya hanya barisan belakang. Ya, saya ini barisan penggembira. Itu nomor 1, penggembira. Kalau memang di Probolinggo ini saya masuk di Pamong KPAR, juga di Song Leader. Dan kalau yang lainnya ya selalu ikut sih, tapi tim penggembira tentunya. Oke, Pak, ada ayat favorit Pak Yusak? Ya, di mana aku berada, di situ pun kamu kok kayak lagu berada. Itu, Pak? Itulah ada lagu dangdut terkenal, Pak. Nah, gini. Oh iya, kesukaannya Pak Yusak, lagu dangdut. Artinya gini, ya kadang-kadang kan Tuhan sudah jalan ke sana, kita masih di sini. Kuwi neng dia. Nah, maksudnya kita itu kan mengikuti Tuhan. Alamatnya di mana itu ya Pak ya? Lah ya itu masalahnya kan kita harus cari saiki Gusti neng ndi. Lah kalau saya di sini ku Gusti gak kesuwen ngenteni awakmu. Artinya kita itu juga mengikut kan tidak akan bisa menetap di satu tempat, dan kepekaan kita untuk bisa melihat Gusti kira-kira ngersakaken untuk di mana dia akan menyatakan kasihnya itu kan kita harus mengikuti itu. Cara visine saya Gusti Yesus ngersakake apa ya? Kayak aku gak pas kayak neng kono pemanah punya kepentingan sendiri di tempat lain, itu aja. Jadi harapannya kalau di mana Yesus ada, ya hambanya juga ada di situ untuk ya melayani, maksudnya kan begitu. Kalau Kidung Pasamuan Jawi apa Pak yang paling disuka? Kalau Kidung Jawi mengodo nyawa. Enggak apa-apa Pak, nyanyi yuk Pak, nyanyi 1 bait. 1, 2, 3. Mengodo nyawaku sinengkakno tias mami, ingatono saking dosa jinela nomring swargi. Gak usah nangis Pak, saya yang ikut nangis jadinya. Ada kisah barangkali Pak. Dari akan tiang sakratul maut nih Bu. Kalau kita berdoa di orang yang sedang kritis itu kadang ya apa sih membuat mereka itu artinya disiapkan hatinya. Bahwa kita itu pada akhirnya besok itu nyawang kamulyane Gusti. Bungau. Kita diberi kesempatan untuk senantiasa memandang kemuliaan Kristus. Itu kan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ya supaya kita
betul-betul bersyukur, untuk selalu bersyukur karena kasih karunia-Nya itu. Oke, monggo menyapa warga Wiyung, Pak Yusak dulu, kemudian Ibu menyampaikan beberapa kata. Salam Patunggilan, saudara-saudara semua, ya senantiasa kita bersyukur diparingi Gusti kesehatan, kekuatan untuk terus dimampukan melayani, dan semoga nanti kita bersama dapat bertumbuh dalam iman untuk bisa kita menemukan tempat dan kedudukan kita dalam panggilan Tuhan, termasuk juga merasa bisa puas ternyata awak dhewe ya dikersake Gusti untuk melayani, bahwa kita semua menemukan tempat untuk kita dapat berada di sekitar Kristus. Nantikan kami dan semoga kita bisa berjalan bersama untuk memenuhi panggilan Gusti kita Yesus Kristus. Ibu Yuni, ada yang mau disampaikan? Perkenalkan, saya Yuni. Salam untuk seluruh warga Wiyung. Itu saja ya. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah benar-benar ya belum sampai 100% karena kita nanti akan ketemu hari lepas hari di Wiyung ya. Terima kasih Pak Patria, Yusak, kemudian Ibu Yuni juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Wismanti untuk hostnya yang luar biasa. Nanti pasti banyak warga Wiyung yang makin penasaran ini Pak. Oke, buat seluruh warga jemaat GKJW Wiyung yang pasti terima kasih juga sudah setia mengikuti perbincangan ini bersama dengan Bapak Pendeta Patria Yusak beserta Ibu yang bulan Mei ini nanti akan mengawali menjadi pendeta di gereja kesayangan kita GKJW Wiyung. Ya, terima kasih dan Tuhan memberkati.